Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas materi tentang vektor. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang konsep dasar vektor. Nah, sebelumnya di pelajaran fisika, kalian pasti sudah mempelajari apa itu vektor. Jadi, kita mengenal dua besaran. Yang pertama, besaran vektor, dan yang kedua adalah besaran skalar. Jadi, apa sih beda keduanya? Nah, yang pertama ada besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Kemudian, besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Artinya, dia tidak dipengaruhi oleh arah. Kan kita ambil contoh jarak dengan perpindahan. Nah, misalnya kalian berjalan ke arah barat sejauh 10 meter. Kemudian dari posisi ini kalian berjalan ke arah sebaliknya sejauh 5 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jarak yang kalian tempuh dari posisi awal ke posisi akhir? Jadi jarak itu tidak mengenal arah, artinya kemanapun atau sejauh apapun kalian berjalan, ya tinggal kita tambahkan saja. Nah, dalam kasus ini, kalian berjalan ke arah barat sejauh 10 meter, kemudian balik lagi ke arah timur sejauh 5 meter. Maka 10 meter ditambah 5 meter yaitu 15 meter. Jadi jarak yang kalian tempuh adalah 15 meter. Lalu bagaimana dengan perpindahannya? Nah, kalian berjalan ke arah barat sejauh 10 meter, kemudian balik lagi ke arah timur sejauh 5 meter. Artinya posisi kalian itu ada di sini. Lalu perpindahannya adalah dari posisi awal kalian ke posisi akhir. Nah, ini adalah perpindahannya. Maka perpindahannya yaitu 10 meter dikurang 5 meter, yaitu 5 meter. Maka jarak dan perpindahan itu berbeda. Ini jaraknya 15 meter, kemudian perpindahannya 5 meter. Nah, misalkan saya mempunyai contoh lain. Misalnya, kalian berjalan dari titik A menuju ke titik B sejauh 4 meter. Kemudian dari titik B, kalian berjalan ke titik C sejauh 3 meter. Maka jaraknya adalah, kalau jarak sebelumnya kita sudah membahas, jarak itu tidak dipengaruhi oleh arah. Artinya, jaraknya tinggal kita tambahkan saja. 4 meter ditambah 3 meter, berapa? 7 meter. Lalu bagaimana dengan perpindahannya? Nah, perpindahannya adalah dari posisi atau titik awal ke titik akhir. Seperti ini. Nah, ini perpindahan. Karena dia membentuk siku-siku, maka kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu kita cari sama-sama ya. Perpindahan, kita akan mencari titik awal ke titik akhir, yaitu titik AC. Bagaimana rumusnya? Yaitu AB kuadrat, kemudian ditambah BC kuadrat, kemudian diakarkan. Itu AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB berapa? A ke B 4 meter. Berarti akar dari 4 kuadrat. Kemudian titik BC. B ke C itu 3 meter. Itu 3 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16. Ditambah 3 kuadrat yaitu 9. Kemudian kita tambahkan 25. Nah, akar dari 25 adalah 5. Jadi, perpindahan dari titik A ke C yaitu 5 meter. Nah, dari sini terlihat kan perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Kalau jarak
itu dia tidak dipengaruhi oleh arah. Artinya sejauh apapun jaraknya, tinggal kita tambahkan saja. Tetapi kalau perpindahan, ketika arahnya berbeda, maka dia akan berpengaruh. Nah, dari sini dapat kita simpulkan dari contoh real yang telah kita bahas, jarak itu termasuk besaran skalar karena dia tidak dipengaruhi oleh arah. Tetapi perpindahan itu termasuk besaran vektor. Nah, itu tadi adalah contoh real dari vektor. Sekarang kita lanjut ke penamaan dan notasi vektor. Untuk penulisannya seperti ini. Nah, misalkan kita ada vektor dari titik A ke titik B. Nah, panjang dari garis ini itu menyatakan besar vektor. Itu besar vektor. Kemudian anak panah ini menyatakan arahnya. Itu menyatakan arah vektor. Seperti ini. Nah, panjang garis dari titik awal ke titik akhir itu menyatakan besar vektor. Kemudian anak panah itu menyatakan arah vektor. Nah, untuk penamaan vektor itu ada 3 cara. Yang pertama, menggunakan huruf kapital dengan tanda panah di atasnya. Yang kedua, menggunakan huruf kecil dengan tanda panah di atasnya. Yang ketiga, menggunakan huruf kecil bercetak tebal. Nah, contohnya seperti ini. Kita ambil contoh yang pertama. Misal kita ada vektor dari titik A ke titik B. Dari vektor A ke B ini, kita dapat menamakan seperti yang pertama, yaitu huruf kapital dengan tanda panah di atasnya, seperti ini. Nah, maksudnya vektor AB yaitu vektor dari titik awalnya di A dan ujungnya di B. Atau misalkan ada vektor dari B ke vektor dari B ke A. Nah, bagaimana penulisannya? Sama seperti yang tadi, kita lihat dulu titik awalnya yaitu B, kemudian titik akhirnya A dengan huruf kapital dan tanda panah di atasnya, seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, menggunakan huruf kecil dengan tanda panah di atasnya. Contoh, kita ada vektor dari A ke B, vektor A ke B. Nah, dengan menggunakan cara dua ini, kita misalkan vektor A ke B itu dengan huruf kecil seperti ini. Seperti ini. Vektor A ke B kita misalkan dengan A huruf kecil dan tanda panah di atasnya. Kemudian contoh yang ketiga, menggunakan huruf kecil bercetak tebal. Sama seperti tadi. Misalkan kita punya vektor A ke B. Nah, vektor A ke B ini dengan menggunakan cara ketiga, yaitu menggunakan huruf kecil bercetak tebal. Kita misalkan vektor A ke B ini seperti ini, menggunakan huruf kecil bercetak tebal. Seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang vektor posisi. Nah, pengertian vektor posisi itu sendiri yaitu vektor yang memiliki titik pangkal berada di titik O atau 0,0. Kemudian titik ujungnya berada di titik X, Y. Perhatikan gambar berikut. Kita sudah memiliki titik-titik di setiap posisinya. Nah, kita misalkan ini titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Sekarang kita akan menentukan vektor posisi. Yang pertama yaitu vektor posisi A. Vektor posisi itu sendiri tadi kita sudah menjelaskan, yaitu vektor yang titik awalnya di 0,0, kemudian titik akhirnya di A. Karena kita akan mencari vektor A. Kita akan menarik garis dari titik O ke A. Ini dinamakan vektor posisi A. Kita misalkan vektor posisi O ke A itu seperti ini, vektor A. Selanjutnya ke vektor B. Titik B, kita akan menarik garis dari titik 0
ke B. Nah, ini kita sebut vektor posisi B. Kemudian sama seperti sebelumnya, yaitu vektor O ke C. Titik 0 ke titik ujungnya, yaitu titik C. Nah, O ke C kita misalkan dengan vektor posisi C. Sama seperti sebelumnya, yaitu titik O ke D, 0 ke D, atau kita misalkan dengan vektor posisi D dengan huruf kecil dan terpadat di atasnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Di sini kita ada contoh soal, yaitu jika koordinat titik A 3,3 dan B 4,-2, maka tentukan vektor AB. Tentukan vektor AB. Yang pertama, di sini kita sudah ada diagramnya ya. Kita menentukan vektor posisi dari koordinat titik A dulu, yaitu 3,3, yang artinya X-nya 3 dan Y-nya juga 3. Mari kita gambarkan. X-nya 3, 1, 2, 3, berarti di sini. Kemudian Y-nya juga 3, 1, 2, 3, berarti titiknya ada di sini. Maka koordinat titik A berada di sini, yaitu 3,3. Nah, kemudian yang B. Yang B itu 4 dan negatif 2. Artinya X-nya 4 dan Y-nya negatif 2. Artinya Y-nya ke bawah. X-nya 4 dan Y-nya negatif 2. Berarti titiknya ada di sini. B 4 dan negatif 2. Nah, setelah kita sudah menggambarkan koordinat titiknya, menentukan atau menggambarkan vektor posisinya, yaitu vektor dari titik 0,0 ke titik ujungnya. Seperti ini. Atau kita misalkan dengan vektor posisi A. Selanjutnya yang B. Kita tarik garis dari titik 0,0 ke titik B. Atau kita misalkan dengan vektor posisi B. Seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah tentukan vektor AB. Nah, vektor AB itu vektor yang titik awalnya di A, kemudian titik akhirnya di B. Artinya, dia titik awalnya di A nih, kemudian titik akhirnya ada di B. Kita tarik garis awalnya di A, kemudian akhirnya di B. Ini kita namakan dengan vektor AB. Nah, bagaimana cara menentukan koordinat titiknya? Yang pertama, kita lihat nih, kita lihat arah panahnya. Dari vektor posisi A, lanjutkan ke vektor AB, itu akan sama dengan vektor posisi B. Dari A dilanjutkan ke AB, itu akan sama dengan B. Kita tulis seperti ini. Vektor posisi A kemudian dilanjutkan ke vektor AB, itu akan sama dengan vektor posisi B. Seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah vektor AB. Selanjutnya, kita akan mencari rumus untuk menentukan vektor AB. Kita beri perlakuan sama, yaitu kedua ruas atau kedua sisi kita kurangkan dengan vektor A. Vektor posisi A dikurang vektor posisi A ditambah vektor AB sama dengan vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Seperti ini. Vektor A dikurang vektor A, habis ya. Jadi kita tulis seperti ini. Vektor AB sama dengan vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Nah, kita sudah dapat nih rumus untuk mencari vektor AB. Tinggal kita masukkan saja. Vektor AB
vektor posisi B-nya berapa? B 4 dan min 2. Dikurang vektor posisi A. Vektor posisi A yaitu 3 dan 3. Sama dengan berapa? Tinggal kita kurangkan saja. Yaitu 4 dikurang 3, 1. Min 2 dikurang 3, yaitu min 5. Jadi vektor AB yaitu 1 dan min 5. Di vektor AB yaitu 1 dan min 5. Ke contoh soal yang kedua, yaitu hubungan titik koordinat titik dengan vektor. Diketahui koordinat titik A2 dan 3 dan vektor AB yaitu min 5 dan 4. Yang ditanyakan adalah koordinat titik B adalah, sama seperti yang tadi, kita menggunakan rumus vektor AB sama dengan vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Artinya apa? Jika ditanyakan vektor AB, maka titik akhir atau vektor posisi akhir dikurang vektor posisi awal. Artinya vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Atau misalkan ada vektor CD. Maka seperti apa? Tinggal vektor posisi akhir yaitu vektor posisi D dikurang vektor posisi C. Atau BC, vektor BC. Maka bagaimana? Vektor posisi C dikurang vektor posisi B. Lanjut ke soal. Yang ditanyakan adalah koordinat titik B. Yang pertama, kita mencari rumus untuk menentukan koordinat titik B dulu. Sama seperti rumus tadi, yaitu vektor AB sama dengan vektor posisi B dikurang dengan vektor posisi A. Seperti ini rumus awal. Kemudian bagaimana? Untuk menentukan rumus supaya kita mencari titik koordinat B. Berarti kita sama-sama menambahkan dengan vektor posisi A. Kan? Berarti vektor AB ditambah vektor posisi A sama dengan vektor posisi B. Kan? Karena min A ditambah A hasilnya 0. Nah, kita sudah dapat nih rumus untuk mencari vektor posisi B atau koordinat titik B. Tinggal kita masukkan saja. AB min 5 dan 4. Min 5 dan 4 ditambah vektor posisi A. Vektor posisi itu sama saja dengan koordinat titik, yaitu 2 dan 3. 2 dan 3 sama dengan min 5 tambah 2 berapa? Min 3. Kemudian 4 tambah 3 yaitu 7. Jadi vektor posisi B atau koordinat titik B yaitu min 3,7. Seperti ini. Nah, sekian penjelasan materi tentang vektor dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya minta maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.